Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kasiati Ningsih dari Prodi Akuntansi semester 7. Video kali ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya memilih soal nomor 1, yaitu di era Umar bin Khattab, Islam menyebar keluar dari jazirah dengan kecepatan yang luar biasa. A. Jelaskan di mana saja wilayah penyebaran Islam di era Umar bin Khattab. B. Jelaskan apa faktor-faktor yang mendorong kecepatan penyebaran dan penaklukan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab tersebut. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria, yaitu Damaskus, jatuh tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, perluasan daerah kekuasaan diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota di dekat Hira, ke ibu kota Persia, dan kota Mosul dapat juga dikuasai. Maka dari itu, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah, Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Khalifah Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, antara lain Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Khalifah Umar bin Khattab bukan saja menciptakan peraturan-peraturan baru, Khalifah Umar bin Khattab juga memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada. Bila kelihatan bahwa peraturan itu perlu diperbaiki dan dirubah. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau juga menjuluki dirinya sebagai pengganti dari pengganti Rasulullah. Beliau berasal dari suku Quraisy yang dikenal dengan karakternya yang tegas dan kuat. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya akan bertekuk lutut. Namun, kepedulian terhadap rakyat tidak dapat diragukan lagi. Bahkan terhadap rakyat yang beragama Kristen maupun Yahudi sekalipun. Bagi orang miskin yang beragama Kristen dan Yahudi, Umar bin Khattab memberi gaji terhadap mereka. Tidak jarang Umar bin Khattab menyamar jadi rakyat biasa untuk mendekati sekaligus memberikan solusi terhadap rakyat yang sedang kelaparan. Dalam sikap inilah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya. Khalifah kedua ini sangat selektif dalam memilih penjabatnya. Pejabat yang diangkat harus memiliki integritas, kemampuan, dan keahlian di bidangnya. Yang tidak kalah penting adalah memiliki semangat, keberanian moral, serta komitmen tinggi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dilakukan secara profesional, juga ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Umar bin Khattab adalah seorang yang ahli dalam membangun negara besar, yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, persaudaraan,
Dikenal sebagai tokoh yang kreatif dan bijaksana, bahkan jenius. Di sisi lain, beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang terjadi pada masa mendatang. Keunggulan yang dimiliki membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga beliau mendapat gelar Singa Padang Pasir karena kecerdasan dan ketepatannya dalam berpikir dan bertindak. Nah, alasan inilah yang mendorong kecepatan penyebaran dan penaklukan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab.